Halo Sobat Justitia, kembali lagi bersama aku Della dalam Ini Podcast. Kenapa Ini Podcast? Ya karena ini podcast. Tepuk tangan dulu teman-teman. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin sebenarnya sudah sering seliweran di sekitar kita. Tapi mungkin kita belum memahami secara mendalam, yakni mengenai alternatif penyelesaian sengketa, terkhusus bidang mediasi dan juga arbitrase. Telah hadir bersama kita ada Bang Reza Zaki. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak Dela. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bang, sudah menyempatkan waktunya sebelum keluar kota nih untuk datang ke ini podcast dulu. Bagi Sobat Justiti yang belum tahu, Bang Reza Zaki ini merupakan seorang dosen di Business Law Binus dan juga merupakan partner di Nadiem Zaki Fornawansyah Law Firm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya, Bang. Mungkin nggak dikit juga ya, mungkin agak panjang, berkenaan dengan mediasi dan arbitrase. Nah, mungkin kita bahas dari yang agak mendasar dulu nih, Bang. Sebenarnya sejauh mana sih pentingnya mediasi dalam penyelesaian permasalahan hukum? Iya, karena kan pada akhirnya kemudian masalah hukum itu kan harus diselesaikan. Oke. Karena dia membutuhkan kepastian hukum, legal certainty bagi para pihak. Dan kalau kita lihat memang perkembangannya kan idealnya hukum itu tidak berhenti di meja hijau. Itu proses yang memakan waktu yang panjang dan tentu biaya kan gitu. Makanya kemudian proses pra-adjudikasi itu perlu untuk disiarkan lebih banyak sehingga orang itu selalu berorientasi bagaimana menyelesaikan masalah sebelum proses itu makin panjang. Makanya kan meskipun kita proses litigasi pasti hakim di awal akan tanyakan apakah mau diselesaikan dengan mediasi atau misalnya di tengah perjalanan pun akan ditanyakan apakah akan diteruskan atau dicabut misalnya gitu kan. Jadi selalu arahnya itu bagaimana proses ini bisa selesai. Bahkan perkembangan sekarang bagaimana kita sedang mendorong begitu banyak restoratif justice agar proses itu juga akan lebih cepat diselesaikan. Karena semakin banyak peristiwa hukum, perbuatan hukum yang melawan hukum itu timbul, lalu kemudian semua masuk dalam proses meja hijau, maka juga kemampuan negara dalam mengurus ya, melakukan pendidikan terhadap orang-orang yang akhirnya terpidana itu juga kapasitasnya terbatas. Mungkin Mbak Dela pernah dengar dan pernah lihat langsung bagaimana jangankan yang di daerah ya, mungkin Indonesia Timur dan lain sebagainya, yang masih di kota besar saja itu sangat tidak humanis ya. Bagaimana orang harus berebut tidur dan tidurnya berdiri gitu ya. Bahkan di luar dari penjara, di masjid mereka kumpul untuk sekedar mengambil waktu untuk istirahat tidur. Memang lagi-lagi nanti orang akan bilang bahwa ya itu kan bergantung. Mungkin dia bukan orang yang punya duit sehingga kondisinya demikian. Tapi kan mereka mungkin mayoritas. Nah, itu yang kemudian harus kita selesaikan. Dan perkembangan mungkin KUHAP yang sedang dibahas, itu juga orientasinya mulai tidak sekedar menghukum orang gitu ya. Bisa saja ada orang melawan hukum, dia dikatakan bersalah, tapi dia bisa dibebaskan oleh hakim. Itu pendekatan yang kemudian kalau memang nanti disepakati dalam KUHAP itu menarik juga gitu. Nah dalam konteks mediasi misalnya, itu kan memang walaupun tidak memiliki daya impact untuk bisa wajib dilakukan oleh para pihak seperti arbitrase, tetapi paling tidak saya tuh mengatakan bahwa ada hal yang perlu dilakukan revolusi terhadap cara kita mengajar di Fakultas Hukum tentang mediasi. Kadang-kadang kita sibuk soal mediasi itu hanya pada soal bagaimana hukum acaranya misalnya gitu. Ternyata saya yakin Justitia juga sudah mengawali ya tentang bagaimana kemudian membantu beberapa pengadilan melakukan mungkin renovasi terhadap ruang-ruang mediasi gitu ya dan sebagainya. Dan itu sangat clear menurut saya. Karena bisa jadi dalam proses kita belajar soal mediasi di Fakultas Hukum, itu kita juga belajar soal bagaimana menyusun desain interior. Ya kan?
Bagaimana saya sering kasih contoh itu kalau kita ke kampus BINUS Anggrek di Kemanggisan, kita masuk ke gedung dan datang ke lantai 1 itu ada namanya BINUS Support. Nah, ruang BINUS Support itu isinya orang yang bawa banyak persoalan. Masalah belum bayar misalnya gitu, masalah absen, masalah skripsi, masalah mungkin sulit komunikasi dengan pembimbing dan seterusnya. Dia datang dengan nomor antrian, dia bisa bicara di ruang yang lebih terbuka, atau kalau dia merasa bahwa ini persoalan yang memang harus dibicarakan secara tertutup, ada ruangan yang tertutup. Ketika masuk juga desain interiornya luar biasa gitu, kekinian, modern, dan orang-orang yang kemudian melayani juga dididik dengan baik gitu ya, ruangannya nyaman. Dan saya juga pernah misalnya di Fakultas Hukum UII Jogja tuh, dibawa keliling ruangannya, ada ruang perpustakaan. Dia bilang profesor dari luar negeri itu senang katanya kalau di perpustakaan tuh. Kenapa? Karena salah satu yang saya rasakan itu ini parfum ruangannya itu luar biasa, wangi banget gitu. Dan itu punya bukan sekedar wangi, tapi dia ada unsur terapinya gitu ya. Itu kan membantu orang-orang yang sedang panas, kemudian hatinya juga keruh gitu ya. Itu bisa terbantu dengan situasi semacam itu. Jadi hukum itu hanya salah satu prosedur yang kemudian dilakukan, tapi nggak bisa hukum itu mendeteksi perasaan misalnya. Makanya kan ada psikologi hukum, antropologi hukum. Itu butuh masuk di dalam dimensi itu. Sehingga apa? Yang terjadi mungkin Mbak Dela, orang di ruang mediasi dipanggil, datang, masuk, tanda tangan berita acara, keluar. Jadi seolah-olah itu nggak penting proses mediasi, karena mereka udah tahu gue pengen tetap melanjutkan ini. Iya, itu yang kemudian tidak nampak gitu. Jadi kita harus mulai melakukan reinventing terhadap pelajaran soal mediasi ini di Fakultas Hukum kita, sehingga kita nggak ada salahnya untuk menggandeng keilmuan lain untuk membantu bagaimana kita menciptakan ini. Sama ketika misalnya ada mata kuliah di BINUS itu tentang hukum acara yang kemudian kita menggunakan virtual reality, VR. Jadi ruang pengadilan, tapi kita seperti moot court, tapi kita menggunakan VR. Jadi setiap anak mungkin ada 10 orang itu menggunakan VR semua. Itu kan juga bantuan yang kemudian dilakukan oleh lintas fakultas gitu kan. Sangat mungkin dilakukan. Makanya saya pikir itu poin yang penting di awal gitu. Jadi mungkin nggak hanya aspek hukumnya saja, tapi dari berbagai aspek bisa saling support untuk kenyamanan dan juga memfasilitasi untuk mediasi itu ya Bang ya. Nah, tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bang, barangkali ada Sobat Justitia yang nonton ternyata non-hukum, terus awam, sebenarnya mediasi itu apa sih Bang? Iya, jadi mediasi itu kan sebenarnya penyelesaian sengketa, ada para pihak dibantu oleh seorang mediator. Sama dengan satu lagi ada konsiliasi kan, dengan konsiliator. Cuma dalam proses mediasi itu hasil itu diserahkan kepada para pihak. Mau dilaksanakan silakan, tidak dilaksanakan silakan. Jadi tidak final and binding, tidak mengikat. Tidak ada proses misalnya seperti arbitrasi yang nanti saya akan paparkan. Dia akan dieksekusi lewat proses pengadilan, yaitu Pn-Jakpus misalnya. Nah, tapi intinya memang mediasi ini kan sekarang memang yang non hakim itu mulai didorong gitu ya. Mediator non hakim ya Bang. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya di pengadilan ya, bahkan beberapa perusahaan swasta juga membutuhkan tuh mediator-mediator untuk bisa membantu proses rekonsiliasi di tempat mereka masing-masing, hubungan industrial gitu. Oke. Nah, tadi sudah sedikit kita singgung berkenaan dengan mediasi. Nah, kalau menurut Bang Zaki sendiri, bagaimana sebenarnya agenda setting mediasi hukum itu seharusnya ya Bang ke depannya? Iya, jadi kalau misalnya saya katakan ini memang harus dibangun sebuah keseriusan ya tentang bagaimana kemudian mediasi itu harus menjadi jalan yang paling utama. Mungkin buat buat pengacara ini sangat tergantung point of view ya. Betul. Ada yang pengacara lebih cepat selesai lebih enak tuh, karena dia nggak perlu tiap minggu datang ke pengadilan. Tapi mungkin buat sebagian yang lain mengatakan ya ini nggak ada apa-apa gitu ya, kan semakin lama proses
Ya, ini tanda kutip case-nya, ya Bang maka ya. iya bisa kayak gitu. Itu point of view ya. Tapi dalam konteks tadi kita kan juga harus melihat ya bagaimana kapasitas Indonesia ke depannya ini. Kalau saya pernah satu kali nguji doktor di UPH pada saat itu, ya kita bicara di beberapa negara itu penjara itu sudah diubah menjadi mungkin kayak kos-kosan atau apartemen gitu ya. Saking sepinya, karena mungkin proses yang kemudian dilakukan itu bukan sekedar menghukum badan, mengurung badan, tapi ada proses lain gitu yang itu juga punya implikasi terhadap perubahan perilaku dia misalnya dan penurunan tingkat kejahatan kriminalitas di negara itu. Jadi pendekatan-pendekatan itu memang harusnya mulai diubah. Dan kadang-kadang memang kalau kita lihat ya Indonesia ini kan sedikit saya cerita, memang orang ini cenderung perlu dipaksa di Indonesia tuh ya. Jadi ada aturan itu kalau tidak dipaksa ya tidak dipatuhi. Nah makanya itu yang kemudian harus dibangun sehingga nantinya mediasi itu bisa mereduksi lah ya jumlah perkara yang seharusnya nggak perlu sampai ke titik itu. Dan yang penting sekali juga sebenarnya kapasitas mediator ya. Itu saya pikir memang bukan hanya pada level domestik saja. Karena kan kita akan menghadapi juga perkara yang melibatkan unsur asing ya. Apakah warga negara asing, perusahaan asing, maka kemampuan bahasa, kemampuan menguasai budaya antar negara itu menjadi penting. Karena tidak mungkin seorang mediator itu dia tidak punya jam terbang dan pengetahuan yang luas. Karena selain kemampuan dia dalam mencoba mencairkan suasana sehingga para pihak punya opsi untuk berhenti pada mediasi, itu kemampuan yang lain yang tadi saya jelaskan tuh amat penting gitu ya untuk memperkaya dia dalam memimpin sebuah proses mediasi gitu. Ya, setuju sih Bang. Memang kalau ya aku sempat baca juga lah beberapa berita menyampaikan bahwa kalau lapas di Indonesia bahkan sudah over capacity. Betul ya. Jadi mungkin adanya mediasi ini kalau didorong pelaksanaannya ya Iya. barangkali juga bisa membantu untuk menekan hal Iya. tersebut juga ya Bang ya. Karena saya juga waktu yang saya bilang tuh ada satu gagasan menarik, restoratif justice dalam tindak pidana korupsi gitu ya. Waduh. Jadi perdata khusus dia Iya. pendekatannya. Nah itu kan ya salah satu cara untuk menghindari tadi kan lapas yang mulai banyak. Karena yang penting dalam tindak pidana korupsi itu apa sih? Bukan nyuruh orangnya tidur di penjara selama 20 tahun kan? Iya. Duit negara Iya. bisa balik. Pemulihannya. Karena dari situlah kemudian kita bisa bangun lagi jalan, Betul. bangun lagi sekolah kan gitu. Nah kalau orangnya di dalam uangnya juga nggak balik, Sama aja. tujuan Iya. ya kan tidak pidana korupsi tidak tercapai. Makanya ya kita mau milih mana, mau milih kerugian keuangan negaranya bisa dibereskan atau hanya sekedar milih film action gitu, kejar-kejaran, tangkep, masukin. Itu yang kadang kita terkecoh masyarakat Indonesia. Dan yang tanda kutip juga sebetulnya pun di dalam penjara terkadang ada oknum-oknum juga sebetulnya ya Bang ya. Betul. Nah, tapi setuju juga tadi disampaikan sebenarnya semua kembali lagi ke kapasitas atau kompetensi daripada mediatornya itu sendiri. Karena kalau tadi Bang Zaki sampaikan memang walaupun segala keputusannya diserahkan kepada para pihak, tapi kalau para pihaknya beremosi, nggak mau berdiskusi kan nggak sampai juga titik temunya berarti Betul, ya Bang. Betul. Karena itu kan kita ya sama semua perkara gitu. Iya. Bahkan mungkin pengacara top juga nggak pernah dia nanganin perkara menang terus kan. Betul. Sama mediator juga nggak selalu dia bisa mendamaikan kedua belah pihak gitu. Karena itu kan soal apa ya, keputusan tidak murni hanya di mediator, tapi juga ke para pihak Harus itu dari kan. para pihaknya Bang. Kemauan mereka juga, apakah mereka ada itikat baiknya atau ternyata begitu dibilang mau mediasi udah nggak datang terus gitu ya. Dan termasuk ini juga kayaknya Mbak ya, mediasi atau mediator itu nggak bisa dipukul rata, benar nggak sih Mbak? Iya. Kasus perceraian, Benar, beda-beda pasti cara penanganannya ya kan, Bang. ya masa tenaga kerja, ada masalah apa lagi itu kan beda-beda kan. Betul. Jadi ilmunya juga harus didukung bukan hanya beracaranya tapi ilmu substansinya itu kan. Kadang mungkin ada yang kalau kita lebih perhatikan berkenaan dengan hati mungkin jadi tersentuh jadi mau membuka, tapi kadang kan kalau udah berkenaan dengan uang atau hal-hal semacam itu mungkin agak lebih tricky lagi mediasinya ya Bang. Iya betul. Oke,
kita sudah membahas mediasi, mungkin sekarang kita pindah ke arbitrase ya Bang. Nah tadi sih sudah dijelaskan sedikit juga berkenaan dengan arbitrase sebagai ya salah satu daripada alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin boleh disampaikan sedikit barangkali Bang yang membedakan utamanya ya antara arbitrase dan juga pengadilan secara umum itu apa? Iya, jadi kalau ini saya nyebutnya pengadilan swasta. Ya. Dia lahir dari semangat teman-teman Kadin pada saat itu yang mendorong bagaimana caranya nih kita yang sudah jengah dengan peradilan umum itu kita bereskan dengan proses yang berbeda. Kita ada New York Convention kan yang kemudian beberapa negara ratifikasi dan kemudian akhirnya kita lahirlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tapi BANI itu pernah pecah juga. Satunya di Mampang, satunya di mana lagi. Jadi dulu waktu bikin kontrak pengen selesaikan dengan arbitrase atau dengan BANI gitu ya, itu harus ditulis spesifik nih BANI yang Mampang apa yang mana gitu. Itu pernah terjadi, tapi sekarang mungkin sudah rujuk gitu ya. Dan arbitrase itu sebenarnya kalau dulu kita belajar tuh sering ada satu pemahaman yang kurang tepat terkait misalnya arbitrase lebih murah. Itu sering kita disebutkan. Iya. Betul. Dibandingkan pengadilan. Sering dibilang lebih terjangkau lah. Iya, biayanya. padahal dia itu nggak disuntik APBN. Oke. Ya kan? Beda dengan Pengadilan gitu kan. Sehingga murni dananya itu dari para pihak. Arti kalau dananya dari para pihak, berarti kan burden untuk mengeluarkan biaya itu lebih besar kepada para pihak gitu kan. Meskipun time frame-nya juga sudah diatur ya. Tapi ada nggak yang kadang-kadang meleset? Ada aja gitu, yang prosesnya lama tuh ada aja. Nggak di BANI, nggak di arbitrasi internasional sama aja. Jadi ada proses juga mungkin bisa lebih daripada waktu yang sudah ditetapkan. Dan ya kalau kita tahu kan di BANI itu ada sekitar 90-an lah arbiter nasional ya, Indonesia. Dan kalau untuk yang asing tuh kurang lebih 50-an orang. Karena arbiter itu kan sebenarnya harusnya internasional semuanya nih. Bahkan kalau misalnya BANI itu bisa nanganin perkara berkaitan dengan investor asing misalnya. Sekarang tuh perkara yang paling tinggi itu konstruksi di BANI. Dan kalau kemudian kita potret itu, sekarang kita punya BANI Rules 2022. Dan kemudian BANI itu berusaha untuk terus mengupgrade diri karena memang di dunia itu kan yang paling terkenal kan di London, Hong Kong dan Singapura. Belum lagi kita akan bicara soal misalnya exit ya dan sebagainya. Bahkan di ASEAN itu belum lama kita sudah melahirkan namanya ASEAN IDSM gitu ya. Itu untuk investasi dan perdagangan. Walaupun sampai detik ini belum dipakai ASEAN IDSM itu. Jadi arbitrase itu memang pilihan biasanya dipakai bukan hanya perusahaan-perusahaan besar ya, individu juga bisa. Tapi kebanyakan itu sejak Indonesia di zaman Presiden Jokowi ini investasi banyak, mega proyek banyak, maka potensi menggunakan arbitrase menjadi sangat besar gitu. Karena buat dia kan satu yang penting adalah soal reputasi itu ditutup. Karena sidangnya kan tidak terbuka disamakan dengan pengadilan ya, walaupun pengadilan ada yang tertutup juga. Nah itu yang mereka cari. Makanya kadang-kadang kita kalau di kampus mau riset soal perkara itu susah ya kan, datanya nggak ada gitu kan. Nah itu yang spesial dari dia. Waktu COVID tuh sempat jadi masalah karena ada namanya online arbitration. Nah itu nanti kaitannya dengan bagaimana kalau rekamannya bocor gitu kan, nanti terbuka nih identitas para pihak dan seterusnya. Itu sempat jadi masalah. Dulu undang-undang perlindungan data pribadi belum ada kan, dia kan baru belakangan ini aja ada. Nah makanya kemudian kita lihat juga tantangannya adalah sejauh mana sih orang-orang pada pakai itu. Kalau kita lihat pasti kan bisa kelihatan ya background para pihak tuh kalau misalnya dimilih arbitrase. Saya juga cerita sedikit mungkin pengalaman zaman COVID, saya pertama bisnis bikin kos-kosan. Okay. Saya pakai satu aplikasi yang terkenal, dia pusat kantornya di Jogja. Pas saya tanda tangan, itu klausul tentang penyelesaian sengketanya dia pakai arbitrase. Itu kos-kosan. Jadi saya sempat kaget juga. Wah keren juga nih pakai arbitrase kan, gitu kan. Dan saya lihat memang ini mungkin sudah mulai jadi tren ya.
Saya tahu Justisia sekarang punya apa namanya pendidikan yang baru ya untuk arbitrase, itu menarik karena biasanya beberapa teman-teman mungkin di era-era beberapa tahun yang lalu kalau pengen dapat gelar-gelar arbitrase itu harus ke London, harus ke Hong Kong keluar gitu ya. ya. Nah sekarang sudah difasilitasi ada di Indonesia oleh Justistia. Jadi ini sangat beruntung lah teman-teman, terutama advokat kalau memang mau berkarir di situ. Karena ada yang bilang, wah kalau pengacara main di arbitrase bisa 6 kali lipat lah kira-kira kan bayarannya. Ada juga kalau kita lihat di website itu kan, apa namanya, kalau kasus di atas 2 triliun tuh 0,6% kalau nggak salah arbiter dapat di situ. Jadi pasti udah 2 digit miliar lah gitu kan bayarannya. Nah ini menarik kenapa? Berbeda dengan advokat. Kalau advokat kita disumpah di Indonesia, terus mau beracara di Amerika, berarti kan harus ikut bar exam dulu Iya, kan? betul. Kalau lulus baru bisa di sana. Tapi kalau arbiter, ini sekali ikut, kita bisa tuh punya kesempatan keliling dunia untuk merasakan bagaimana beracara arbitrase di negara lain. Dengan catatan kalau dipilih oleh para pihak, karena kan Betul. ini agak Kembali beda lagi dengan ya. pengadilan kan. Iya. Jadi kalau dipilih oleh para pihak, makanya kadang-kadang saya bilang gini, semakin kita dikenal, maka semakin potensi dipilih para pihak itu semakin besar. Makanya kalau kita lihat di website Bani itu nama-nama yang besar. Ternyata profesor, mantan pimpinan lembaga negara gitu kan. Dan memang nggak perlu background hukum kan. Iya. Karena nggak semua case-nya juga tentang Betul, hukum. iya. Ada omnya Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, itu Profesor Haidir Makarim. Itu dari kampusnya Mbak Dela tuh. Dia guru besar teknik sipil Untar. Terus ada lagi misalnya Irfan Raharjo, itu pengamat asuransi dan sebagainya. Jadi apa ini terbuka buat teman-teman. Jadi saya kalau kadang ngajar anak-anak manajemen tentang legal aspect in business, ya saya bilang kesempatan buat mereka non hukum itu mungkin bisa jadi arbiter. Tolong dimasukkan dalam career path kalian gitu, karena jangan pikir semua profesi hukum itu harus anak Bisa orang hukum. hukum. Jadi bisa juga buat teman-teman gitu. Namun memang tetap harus ada pendidikan yang dijalani dulu ya Bang Pendidikan. ya. Nah di sini udah ada kan? Ya. Praktisi arbitrase Bang. Iya. Oke, tadi dibahas juga arbitrase kan, dan bisa kita katakan arbitrase ini kan lebih cenderung dipilih ya Bang kalau dia sengketanya itu multinasional ya. Nah, dalam hal sengketanya multinasional Bang, eksekusinya juga kan berarti lebih tricky nih Bang, karena lintas negara. Nah, itu kayak gimana Bang tantangannya, dan Iya. apakah memang possible untuk dilakukan? Barangkali ada kiat-kiatnya juga Bang? Iya, kalau di New York Convention sebenarnya putusan arbitrasi internasional itu harus dijalankan. Oke. Tapi di Undang-Undang 399 itu memang ada pengecualian. Terutama kalau dia melanggar ketertiban umum, maka putusan itu bisa ditolak. Dulu ada kasus misalnya ketika ada perusahaan swasta mengimpor gula kristal. Kemudian dia sengketa lah di Singapura. Diadili proses arbitrase di Siak. Kalah lah Indonesia. Dia mau eksekusi putusan di Indonesia. Lalu kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditolak. Karena ternyata ada sebuah keputusan presiden untuk peraturan presiden pada saat itu yang menyatakan bahwa impor gula kristal itu hanya bisa dilakukan oleh Bulog, Badan Usaha Logistik. Jadi artinya yang dilakukan oleh perusahaan swasta ini melanggar. Maka kemudian dia dianggap melanggar ketertiban umum, ditolak. Jadi nggak bisa ya Bang? Kasus First Media kalau pernah dengar Mbak Dela itu juga sama, ditolak juga hasilnya. Nah saya juga agak khawatir ya dengan konsep seperti itu bisa menimbulkan retaliasi lah, balas dendam dengan negara lain. Bisa jadi nanti putusan Bani di luar negeri ditolak juga. Ini alasannya bukan lagi ketertiban umum, bisa aja karena ya itu tadi retaliasi, resiprokal misalnya, saling ini balas membalas. Nah nanti itu akan mendowngrade reputasinya si arbitrase. Padahal dia semacam exit strategi ketika dia udah muak dengan pengadilan. Tapi ketika kemudian di sini dianggap eksekusinya menjadi anti klimaks, itu juga jadi keraguan dari para pihak kan gitu. Nah makanya kemudian ini harus coba dibenahi, memang menyeimbangkan antara kepentingan internasional dengan kepentingan state sovereignty gitu ya, kedaulatan negara memang selalu harus seimbang.
tapi juga harus dievaluasi. Undang-Undang 39 udah lama kan, Betul. belum diamandemen lagi. Ini Iya. harus dipertimbangkan, masih ini nggak relevan nggak gimana? gitu. Kalau nggak kita bikin aja bilateral agreement. Jadi misalnya dengan Singapura bikin, udah jelas kan Singapura salah satu arbitrase yang terkenal. Betul. Bikin aja bilateral agreement. Pokoknya kalau bisa ya dieksekusi gitu kan. Biar apa ya? Biar betul-betul berbunyi. Atau kalau misalnya dari awal aja, misalnya Singapura, dia udah dari awal mengecek aturan hukumnya di Indonesia gimana. Oh ternyata melanggar, daripada dia bikin putusan ditolak. Iya, benar Dari banget. awal aja dia misalnya Langsung aja, tolak aja iya. kasusnya. Saya nggak bisa ngadilin loh, kamu kemungkinan bakal ditolak kok putusannya gitu. Itu kan juga kita Iya, kan bisa jadi menghemat salah waktu satu opsi gitu, juga. iya kan, Iya, Bang. menghemat waktu juga. Nah ini menurut saya penting, sama kayak dengan ini Mbak, kepailitan. Kebayang nggak kepailitan sama ini kan mungkin domestik aja ya. Iya. Kalau misalnya Kalau urusan perusahaan cross-border, asing, iya. asetnya ada di Hong Kong misalnya gitu, terus kurator suruh ke sono ke Hong Kong kan. Nah, ini kan proses Jadi yang harus kemudian tidak mudah. Cari budal Apalagi pilot undang-undang ke Hong Kong biaya berapa itu tuh? kan juga Iya udah lama ya. Terus udah gitu jadi bisa emang itu harus dipastikan. Belum lagi aset selalu berurusan dengan hukum perdata internasional. Contoh tadi yang soal kepailitan. Dia pasti akan pakai asas lex recitae misalnya gitu. Hukum yang digunakan ada hukum di mana tempat benda itu berada. Jadi kalau bendanya di Hong Kong, apartemen misalnya gitu, pakai hukum Hong Kong. Nah terus undang-undang PKP kepailitan gimana? Nah ini kan kita harus belajar banyak. Nggak mudah eksekusinya, biayanya sangat mahal gitu ya. Nanti kan ujung-ujungnya kan kita mau beresin soal kepailitan atau likuidasi kan untuk bantu orang. Tapi kalau begitu caranya habis duitnya. Iya, udah Gitu kan, keburu nggak ada yang ini tersisa. dulu, Iya, Bang. begitu yang terjadi itu. Makanya emang tidak mudah gitu ya. Bahkan kurator senior pun senior gitu ya, itu nggak nyerah mereka dengan kondisi seperti ini gitu. Iya, ya memang mungkin karena unsur utamanya karena lintas negara itu ya Iya, Bang ya. Jadi betul. begitu banyak yang harus dipertimbangkan dan juga dikaji, termasuk juga Iya. ketentuan dari kita sendiri ya Iya. Bang ya. Mungkin harus ada beberapa juga yang disesuaikan kembali. Iya. Nah, berarti kalau dari Bang Zaki barangkali ada masukan mungkin Bang, kayak apa nih sekiranya yang perlu disesuaikan oleh pemerintah? Iya, jadi kalau saya pikir memang beberapa regulasi, aturan ya, apakah itu yang berkaitan dengan mediasi, arbitrase tadi itu ya, itu perlu untuk di-upgrade. Tidak hanya regulasinya, tetapi kurikulum misalnya, kita belajar tentang bagaimana mediasi dan arbitrase, itu bisa diinovasikan tidak hanya di kampus, tapi juga lembaga-lembaga sertifikasi kompetensi itu juga mungkin bisa mulai mengakomodir gitu, bahwa ada dimensi non-hukum yang juga perlu masuk di dalam, sehingga mereka betul-betul menemukan satu keilmuan yang baru ya, sehingga tujuan mulianya untuk menyelesaikan perkara itu tercapai gitu kan. Dan harapan saya sih tentu saja teman-teman itu bisa mulai mempertimbangkan ya, profesi mediator, arbiter itu kan profesi yang sama ini kadang-kadang jarang dilirik ya. Orang hukum pengennya pengacara, Nggak hakim, jauh-jauh. jaksa, nggak jauh-jauh. Padahal ini mungkin dianggap bolehlah secondary, thirdly, tapi dari sisi experience ya, bahkan arbiter itu revenue-nya juga tinggi, nggak main-main. Saya berapa kali ngobrol sama para arbiter bani, ya itu luar biasa gitu. Dan nama kita terpampang ya kan, ada 90 dari 280 juta orang, itu apa nggak keren gitu kan, nama kita ada di sana. Nah, menurut saya sih itu. Nah, barangkali nanti Sobat Justita yang nonton nih, setelah nonton ini jadi tergerak gitu ya Bang. Kayaknya ternyata selain profesi-profesi di lingkup meja hijau, ada juga profesi-profesi lain yang sekiranya bisa dijangkau ya Bang. Iya, Namun masih berkenaan dengan penyelesaian sengketa itu sendiri. Oke, Bang Zaki nih nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol, ternyata sudah cukup panjang waktu berjalan dari tadi. Udah membahas cukup banyak berkenaan dengan mediasi dan juga arbitrase. Terima kasih banyak Bang Zaki sudah berkenan untuk hadir di ini podcast, sharing-sharing bersama dengan Sobat Justitia. Semoga Sobat Justitia juga mendapatkan ilmu baru dari adanya ini podcast hari ini, dan kalau tadi Bang Zaki sampaikan jadi dapat ilham untuk profesi baru ke depannya.
Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi Sobat Justitia di Ini Podcast episode selanjutnya hanya di Justitia Official. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.